Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jamaah, senang sekali hari ini saya Bedu kembali hadir menemani Anda dalam program dan majelis ilmu kesayangan kita, di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al Khairiyah Menara Syariah yang berlokasi di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan seperti biasa jamaah, Jalan Dakwah setiap episodenya selalu memiliki tema-tema yang menarik untuk kita simak dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Dan akan dikaji melalui tausiah bersama guru kita yang alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Langsung saja kita sapa, sudah ada Ustadz Abi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, ini juga banyak jamaah yang hadir nih Pak Ustadz, jauh-jauh juga datang. Masya Allah ya. Iya, ingin melihat Pak Ustadz juga. Masya Allah, ingin lihat Bang Bedu. Iya, ingin menonton acara Jalan Dakwah. Kalau ini imut-imut, kalau ini amit-amit. Kita sama ya Pak Ustadz ya. Iya. Sudah ada jamaah dari Majelis Taklim Nurjanah Tanjung Batu Ogan Ilir Palembang, Majelis Taklim BKMT Taman Sari Ciapus Bogor, Majelis Taklim Nurul Hidayah Cidahu Sukabumi, Majelis Taklim Al Munawaroh Rancang Ciheuleut Rancang Bungur Bogor, Majelis Taklim Al Ikhlas Jakarta Timur. Semuanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV. Bu. Tahu gak penyakit apa yang paling sering menjangkit para ibu-ibu? Apa? Iri hati, julid, tet. Apa lagi Bu? Hah? Tidak bersyukur, itu ibu-ibu banget. Ya, suka ngeluh ya Bu ya. Kenapa bisa begitu? Kenapa ibu-ibu doyan mengeluh? Apa karena uang bulanannya kurang? Apakah yang dikasih suami? Ya, pasti ngeluh ya. Padahal Bu ya, tanpa disadari ya, ternyata mengeluh itu bisa menjadi awal mula lahirnya sikap kufur nikmat terhadap pemberian suami. Nah, kalau udah gini bahaya nih Pak Ustadz nih. Harus langsung dibahas Pak Ustadz nih. Insyaallah. Karena tema kita hari ini suami syukur, istri kufur. Aduh, makanya ya, berarti bukan nikmatnya nih yang kurang, melainkan kufurnya yang kebanyakan. Yuk kita dengarkan Ustadz Abi untuk tausiah. Silakan Ustadz Abi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salamnya kompak, Abi doain mudah-mudahan pulang dari ini tempat duitnya banyak. Amin. Yang aminnya kenceng emang gak punya duit. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna kunna taksirunal aina wa takfurunal asir. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin.
Pemirsa Jalan Dakwah dimanapun berada, segenap para guru-guru kita doakan mudah-mudahan dimanapun guru kita berada ada dalam keberkahan dari Allah, amin. Disehatkan oleh Allah, amin. Dimuliakan oleh Allah, amin. Dan terus jadi panutan buat kita semua, amin ya Rabbal. Tak lupa Bang Bedu yang ganteng apa enggak? Jalan-jalan ke Pasir Randu, paliknya membawa bekiak. Kita doain Bang Bedu biar duitnya banyak. Bu, alhamdulillah, Masya Allah, beruntung ketika kita hidup bisa menjadi perempuan yang solehah. Betul apa betul? Betul apa betul? Siapa perempuan soleha itu? Adalah seorang pendamping yang ketika hadirnya membuat suami selalu bersyukur kepada Allah. Betul? Tapi tidak sedikit ada seseorang yang ketika dia sudah berumah tangga, dia menjalani kehidupannya dengan suaminya, tapi ini istri menjadi orang yang kufur kepada suami. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Di sini memang ada Pak Ustadz. Enggak ada. Di sini memang ada orang sono. Orang sono. Yang lagi kesini. Katanya sih orang Palembang. Sekarang datang ke sini. Enggak. Oh. Maka Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, sehingga apa kata Nabi, salah satu yang menjadikan kesempurnaan rumah tangga manakala istrinya beriman kepada Allah. Betul apa betul? Betul apa betul? Karena banyak di antara pasangan-pasangan yang dikaruniakan rumah tangga yang penuh bergelimang, tapi ternyata banyak di antara istri yang tidak pernah cukup dengan apa yang diberikan oleh suaminya. Betul apa enggak? Betul apa betul? Maka jangan sampai kita menjadi orang yang kufur nikmat, sehingga orang yang kufur nikmat itu adalah orang-orang yang tidak pernah merasa bahagia dengan apa yang Allah karuniakan kepadanya. Betul apa enggak? Betul apa betul? Pantas Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa qalilam ma tashkurun, hanya sedikit sebahagian di antara orang-orang yang ketika diberikan nikmat tapi mereka sedikit bersyukur kepada Allah. Betul tidak? Apalagi kalau udah urusan kebutuhan. Ada ibu kalau suami pulang yang ditanya duit terus. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Karena ibu-ibu sebentar-sebentar sebentar-sebentar. Kenapa duit? Ada yang begitu? Ada? Ada lagunya Bang. Mana? Kayak mana lagunya? Duit. Semua orang butuh duit. Ini sih kesurupan bener ya. Ayo, maka jangan sampai kita menjadi orang yang tidak qanaah, sehingga seorang istri yang soleh tampil menjadi orang yang tenang, tampil menjadi orang yang sejuk ketika dalam dirinya ada sifat qanaah. Apa itu qanaah? Apa itu qanaah? Qanaah adalah merasa cukup dengan apapun yang Allah hadirkan kepada suami kita, dan ketika kita qanaah, insya Allah kita termasuk orang yang bersyukur. Amin ya Robbal. Amin ya Robbal. Karena kalau enggak qanaah ngeluh mulu. Bener apa enggak? Pernah ngeliat orang ngeluh Bang? Pernah. Saya kasih duit. Ya. Nih mah, Papa kasih uang. Papa, ini Mama. Mama, iya Mama. Papa nih. Iya. Nih. Mama, ya. Ini 7 juta untuk Mama selama sebulan 20 hari. Jangan dihabisin, ya. Jadi hampir 2 bulan tuh. Iya. 7 juta. Iya. Pah.
7 juta buat apa, Pak? 7 juta biar mama ke sekolah, bayaran anak, makan kita tiap hari, beli make up, beli baju semua. Cari istri lain. Pok tangan Bu buat Abi Bu ya. Tapi realitanya memang seperti itu Bu ya. Kadang-kadang nih mohon maaf nih ya, saya melihatnya kebaikan-kebaikan suami ya yang banyak itu gak terlihat hanya gara-gara kesalahan suami yang cuma atu. Tuh iya kan? Iya. Sadar berarti. Benar. Iya, akhirnya kamu tuh gak pernah baik sama aku. Kamu tuh selalu begini kayak ini. Ya Allah, yang kemarin-kemarin kemana? Benar. Yang belas itu lupa semua. Lupa semua gara-gara cuman kurang sedikit doang. Iya, 20.000. 20.000. Oke, kalau gitu sekarang siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Mau, ayo silakan. Mau. Bawa pulang ke Palembang, bawa pulang. Ada mau. Oke, silakan. Mana? Ya, Ibu, silakan yang bertanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abi, saya memperkenalkan diri. Nama saya Rawisa dari Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Palembang. Alhamdulillah. Abi, boleh Bu? Abi sebagai ecaan tuh sebagai orang rumah ya. Iya. Abi. Iya Bu. Abi. Iya Bu. Mau tanya. Boleh. Abi kata Iya, Abi. Iya. Udah. Abinya jangan kebanyakan. Ntar Abi gelap terbitlah terang. Kata Abi istri Kukur Nikmat. Kufur Nikmat. Iya. Kufur Nikmat dengan Pemberian suami. iya dengan Pemberian suami. pemberian suami. Iya, tadi Iya, sudah Bu. ambo katokan. Nah Abi, Iya, Bu. maksudnya Iya. itu pendapat suami ya. Kan saya sering dengar Abi, katanya istri itu sebenarnya lebih baik banyak sering mengeluh atau atau menunjukkan pendapat suami, menuntut pendapat suami. Karena Pak Abi ya, itu istri itu apakah menuntut itu masih dibilang kufur nikmat? Iya. Nah, karena Bapak Abi, kami sering Satu aja Bu, Abi boleh, Bapak boleh. Iya, Abi ya. Karena suami itu kalau tak dituntut, tak dituntut, tidur terus, tak dibangunkan. Jadi Bapak Ibu kami itu Pak seharusnya nuntut suami itu minta kecukupan. Apakah itu istri sebagai istri masih dibilang kufur nikmat? Bedu coba tangkap pertanyaan Ibu. Bedu sudah tangkap. Jadi apakah kalau wanita atau istri menuntut atau memotivasi suami untuk banyak memberi kepada istri, termasuk istri yang kufur nikmat? Iya. Seperti itu kan? Iya. Ada lagi Bu. Terima kasih Abi. Pak Abi lagi terima kasih Bu, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup Palembang. Terima kasih Ibu. Ya, itu pertanyaan dari, mohon maaf, Ibu Ruina ya, Ibu siapa tadi? Ruisa. Ibu Ruisa bertanya kepada Bapak Abi. Iya, pada Abi. Pada Abi. Apakah istri yang menuntut kepada suami ya Ibu ya untuk memberi ya sesuatu yang terbaik lah, paling enggak istri merasa ini cukup dia ya gitu kan? Apakah termasuk ini adalah istri yang kufur nikmat? Betul. Karena mungkin dianggapnya menuntut ya, padahal ini hanya memotivasi supaya suami saya itu tidak malas-malesan, supaya mau bekerja keras. Begitu kan Bu ya? Ayo dong ayah, mana kalau ini mana cukup buat anak kita gitu. Benar. Apakah ini termasuk istri yang kufur? Begitu Ibu ya? Ditanyakan kepada Bapak Abi. Bu. Alhamdulillah. Hal yang manusiawi saat seorang istri meminta hak kepada suaminya. Dan ini adalah menjadi sesuatu yang memang kewajiban.
agar kita menjadi orang yang selalu mengingatkan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan jauh daripada seorang perempuan, dari mulai tenaganya, langkah kakinya, cara berpikirnya dan berusahanya jauh daripada perempuan, yaitu sosok suami ibu masing-masing. Betul? Maka ketika kita menuntut, dan menuntut itu menjadi sesuatu yang logis, menuntutnya menjadi sesuatu yang memang menjadi kebutuhan penting dalam kehidupan. Contoh bahwa kita butuh yang namanya makan, butuh yang namanya perlindungan, butuh yang namanya pakaian, butuh yang namanya ekonomi untuk membangun setiap harinya kehidupan kita. Maka sekiranya tuntutan itu masih dikategorikan wajar, dan ini menjadi satu hal yang wajib bagi seorang istri untuk menuntut kepada suami, padahal tanpa dituntut pun ini sudah jadi kewajiban suami, karena satu air yang diberikan kepada seorang istri ini bernilai sedekah. Alhamdulillah. Khairukum li anfusikum khairukum linisaikum wa anna ahli khairukum li ahli. Kata Nabi bahwa sebaik di antara pemimpin itu siapa? Mereka yang paling baik, peka keinginan istrinya. Makanya harus paham bang. Ya Bapak Abi. Kalau istri udah mulai ngomel, kasih hadiah, dia kan tiap hari kerja, bener nggak? Iya. Ngurusin rumah betul, ngurusin anak betul, masak tiap hari betul. Diomelin mulu, kesel apa enggak? Kesel. Tapi kalau dia masak, dia ngurus, dia nyuci, semua kebutuhan rumah tangga dia rapikan, beres, suami gajian dikasih bonus, seneng apa enggak? Seneng banget apa seneng aja? Seneng banget. Tapi kalau suami nginjem duit boleh apa enggak? Enggak dong kan? Nah di sini maka ketika menuntut hal yang wajar boleh, tapi jangan berlebihan, Bu. Alhamdulillah. Bagaimana nuntut yang berlebihan saat ketika suami kita nggak mampu untuk ngasih? Pak, tuh sekarang emas lagi turun, ayo beli emas. Naik apa turun? Kalau beli emas pas naik pas turun? Iya pas turun lah. Pas turun. Misalkan emasnya lagi turun, ayo naik, sementara kebutuhan cuma ada buat makan, marah. Iya. Ngomongnya gini, emang bapak mah nggak pernah ngerti kepengen saya. Benar nggak? Mama kan pengen emas sekilo aja Pak. Banyak amat. Lah cabai aja sekilo boleh, gula sekilo. Masa emas gak boleh sekilo? Nah abang coba ngeluh sama saya. Jadi istri? Iya dong. Bang, bawa duit apa bang? Mengapain? Yang abang kasih kemarin yang 20 juta udah habis bang. Lah kan abang kasih 20 juta itu buat sehari, masa habis? Lah iya habis bang. Ini nolak lihat tuh teman ayah pada arisan bang. Arisannya satu orang 10 juta. Lah ayah cuma 20 juta buat belanjaan habis. Ya Allah abang sekarang belum ada. Entah anak lagi. minta beli mobil bang. Iya sabar nanti. Atau kagak beli mobil saya malu jalan kaki bang. Jalan kaki istrinya Papa Abi. Istrinya Papa Abi jalan kaki. Malu bang, mau taruh di mana muka saya bang? Gua ganti istri aja kalau gitu dah. Ya seperti itulah ya. Jadi yang nggak wajar adalah ketika semua kebutuhan sudah terpenuhi dan tercukupi dan kita tahu batas kemampuan suami kita seperti apa, jangan dituntut lebih. Akibatnya bahaya, karena katanya ada yang bilang, ustadz yang bilang kalau terlalu hubut sama dunia, cinta dunia itu yang mengakibatkan terjadinya korupsi. Mencuri. Betul. Gitu kan. Akhirnya banyak harta yang nggak halal. Ya. Selama itu masih cukup untuk kebutuhan, syukuri. Insya Allah akan ditambahkan nikmatnya. Tapi kalau kufur, bahaya, azabnya pedih. Begitu ya Abi ya. Baik, jangan kemana-mana. Nanti setelah ini kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV.